Kembali bersama kami di NTV Sport pemirsa, dan seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa kita akan membahas mengenai dua pemain timnas Indonesia yang akan menjalani debutnya di Persib Bandung. Ada Tom Haye dan juga Eliano Reinders. Bersama saya, Bro Marco tentunya sudah siap dengan presentasinya. Yes, jadi kita awali dengan big match. Big match, jadi ini dia. adalah partai yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya oleh bobotoh ataupun oleh bonek, tapi juga oleh pengamat-pengamat se-Indonesia. Ada yang udah berangkat ke Bandung. Neil juga, yang Tom Haye, podcast Tom Haye, udah berangkat juga ke Bandung. Mereka ingin melihat penampilan Tom Haye dan Eliano Reinders yang akan bergabung atau bermain bersama Persib Bandung saat berhadapan dengan Persebaya nanti di GBLA. Nah, kenapa ini menjadi sebuah laga big match? Satu, memang dari sejarah boleh kita katakan bahwa dua ini adalah tim-tim legendaris ya. Duanya tim warisan perserikatan. Jadi sudah cukup lama bermalang melintang di sepak bola Indonesia dan juga memiliki basis supporter yang cukup besar. Ada di Persebaya ada bonek, di Persib Bandung ada bobotoh. Lalu apalagi yang tapi para supporter boleh datang ya? Enggak, yang masih ada larangan untuk supporter away. Tapi yang pasti bobotoh besok akan tampil dengan kekuatan penuh tentunya karena mereka main di kandang sendiri. Dan ini akan tentu menjadi tekanan bagi Bajul Ijo atau Persebaya. Nah, yang menarik lagi sebenarnya adalah besok adalah ada dua pemain yang ditunggu-tunggu. Dua pemain timnas Indonesia Indonesia, yang Tom Haye dan juga Eliano Reinders. Dan sebelum kita berbicara jauh mengenai dua sosok ini, kalau kita lihat di sini kan sudah jelas Tom Haye dan Eliano. Kita harus garis bawahi dulu bahwa Persib itu musim ini adalah menjadi tim yang paling royal dalam pemilihan pemain. Dan termasuk meskipun dia banyak kehilangan pemain juga ya. Karena musim ini dia kehilangan hampir boleh dikatakan semua pemain asingnya. Dan dibalas dengan kehadiran regulasi baru bisa merekrut dengan 11 pemain asing. Lebih banyak. Dimaksimalkan dengan kehadiran 10 pemain asing plus dua nama ini. Tom Haye dan termasuk juga dua Eliano. nama ini ya. Oh, di luar. Di luar. Ini kan Indonesia. Berarti 10 pemain asing plus dua pemain yang pemain yang bermain di luar untuk memperkuat Persib Bandung musim ini. Jadi keterbayang kekuatan Persib Bandung musim ini dan menjadi tim dengan nilai tertinggi di Liga Super atau di Super League. Dan Tom Haye menjadi pemain termahal saat ini di Super League. Artinya apa? Ini skuad cukup mentereng, berkilau, memiliki banyak bintang. Saat ini ada 4 pemain timnas yang ada di Persib Bandung. Ada Tom Haye di sana, ada Eliano di sana, ada Beckham Putra di sana, ada juga 1, 2, 3, 4 Mark Klok di sana. Belum lagi pemain U23, ada Robi Darwis, ada Kakang Rudianto. Artinya apa? Skuad bertabur bintang saat ini ada di Persib Bandung. Itu sebabnya kenapa besok pertandingan ini sangat ditunggu. Termasuk orang tentunya penggemar sepak bola tentunya sangat penasaran melihat Tom Haye dan Eliano untuk pertama kali mereka akan bermain di Liga Indonesia Super League. Nah, kalau kita lihat di sini, Mai, Tom Haye, apakah ini adalah pemain yang memang bermain di posisi tengah ya? Dia beroperasi di posisi tengah. Ini adalah daerah wilayah permainan Tom Haye. Dan dia dikontrak 2 tahun setelah meninggalkan Alberta City dengan nilai kontrak 1 juta euro. 1 juta euro. Dan ini membuat nilai pasar dari Persib langsung meningkat drastis. Lalu di sini ada Eliano Reinders, dia juga pemain serba bisa dipinjamkan beroperasi. Ya, dan dia statusnya perbedaannya adalah dia dipinjamkan. Ini statusnya pinjaman semusim. Jadi bukan pembelian permanen, tapi dia kira dipinjamkan untuk semusim ini. Nah, 2 pemain ini udah bersiap, kemarin udah latihan, walaupun mereka baru bermain di FIFA Matchday, memperkuat timnas Indonesia saat berhadapan dengan Taiwan dan juga Lebanon. Tapi mereka kemarin sudah langsung bergabung dengan Persib dan sudah latihan, dan nggak sabar untuk bisa bermain di hadapan kelihatan bobotoh. Mereka nggak sabarnya kelihatan. Ya, dan ada sempat ditanya gimana besok dan minta pendukung atau minta bobotoh untuk hadir penuh di stadion. Memberikan dukungan tentunya. Betul, ya. jadi mereka memang sudah nggak sabar untuk memperkuat Persib Bandung dan kita lihat apakah besok mereka berdua apakah akan menjadi starting line up atau enggak. Dan kita akan bahas di slide berikutnya, Mai. Silakan. Next. Macet. Nah ini dia. Oke. Jadi kalau pertanyaannya kan apakah kedua pemain ini akan diturunkan sejak menit pertama. Starting 11. Kalau melihat dari harga dan juga upaya Persib dalam merekrut kedua pemain ini memang pemain yang dibutuhkan. Jadi kalau apalagi Tom Haye dia merupakan pemain yang sangat dibutuhkan oleh Boyan Hodak. Jadi rekomendasi untuk mendatangkan Tom Haye itu bukan dari manajemen tapi dari pelatih langsung. Artinya Boyan apa? Hodak ya? Ya, dia dibutuhkan untuk menambah lini tengah, kekuatan lini tengah dari Persib Bandung. Nah, kalau kita lihat ini merupakan winning team Persib. Jadi kalau teman-teman tentu sudah mengikuti Super League,
Persib Bandung itu baru menang 1 kali ya lawan Semen Padang itu. Itu menang 2-0, setelah itu Persib nggak pernah menang lagi. Kalah lawan Persijap 1-2, lalu dia seri lawan PSIM 1-1. Nah ini adalah merupakan skuad yang pernah memenangkan Persib Bandung paling tidak untuk musim ini. Nah kalau kita lihat di sini ada nama Teja Paku Alam. Nah ini kemungkinan besar tidak akan diubah ya, karena memang pemain asing atau kiper asing sampai saat yang berada di posisi penjaga gawang sampai saat ini belum pernah diturunkan sama sekali. Jadi artinya kemungkinan besok Teja akan kembali bermain. Nah untuk Kakang Rudianto, ini yang bermain di sektor kanan, back, ini untuk memenuhi kuota U23, kemungkinan besar akan tetap dimainkan. Nah Patricio Matrikardi juga sejauh ini belum tergantikan, begitu juga dengan Julio Cesar. Nah yang menjadi mungkin akan tanda tanya adalah, di sini adalah kehadiran dari Federico Barba. Ini adalah Federico Barba, ini pemain asal Italia yang pernah bermain di atau jebolan Akademi AS Roma. Nah, mungkin di sini akan ada Federico. Karena sejauh ini Federico belum pernah tampil, sejak dikenalkan juga hampir dan pengalamannya juga cukup di Liga baik, paling tinggi di ya. Liga Eropa, maksudnya di kompetisi Eropa. Dan sama seperti Tom Haye, Federico juga sudah dikenalkan tapi belum dapat menit bermain. Artinya kemungkinan besok juga akan menjadi debut daripada Federico Barba. Nah untuk lini tengah di sini ada Mark Klok. Nah ini yang sangat dinanti-nanti tentunya. Apakah Mark Klok akan berduet dengan Tom Haye? Kemungkinan besar ya, dia mungkin akan menjadi duet yang cukup baik untuk Tom Haye. Karena Mark Klok biasanya bertipikal sebagai playmaker, lebih pengatur serangan lah. Nah Tom Haye mungkin akan menggantikan posisi Marsilio. Tom Haye, TH. Ya. Nah, dia akan agak sedikit ke depan, agak sedikit maju ke depan untuk membantu sektor serangan daripada Persib Bandung. Sementara Gue Coeca akan tetap menemani Mark Klok dan juga Tom Haye akan tetap berada di tengah sebagai pengatur serangan lah untuk transisi menyerang ke bertahan. Nah, di lini depan Persib punya stok yang cukup melimpah. Di sana ada Beckham Putra, masih ada Sadil Ramdhani juga di sana. Ada Febri Haryadi juga di sana, ada Bergwino, ada William Barros Pereira, lalu saat ini ada Andre Jung, striker juga baru datang dari Prancis, ada juga Eliano Rangers yang bisa bermain di sisi kiri. Nah, untuk posisi ujung tombak kemungkinan posisi William Barros nanti akan digantikan oleh Andre Jung. Sementara di posisi kiri, Bergwino akan tetap bermain untuk winger kiri. Nah, yang menarik adalah di sini Beckham Putra yang kemarin berada di posisi atau di winning timnya Persib saat berhadapan dengan Semen Padang, kemungkinan mungkin akan berganti peran dengan Eliano Rangers. Tapi apakah Eliano akan dipasang sejak menit pertama? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya ya. Iya, peluangnya itu tidak sebesar Tom Haye, kalau menurut saya. Jadi ada kemungkinan mungkin Beckham akan tetap menjadi starter, dan mungkin penggantinya akan Eliano mungkin di babak kedua. Dan untuk Tom Haye, saya pikir jauh lebih besar untuk tampil sebagai starting 11. Karena di posisi di timnas juga sama seperti itu. Oke, Marco, dari nama-nama ini yang pemain yang menjadi pemain timnas juga sejauh ini seperti apa Marco melihat penampilan mereka bersama timnas? Kalau yang Tom Haye, Mark Klok dan juga Eliano Rangers kemarin bermain, Eliano boleh dikatakan bermain sangat baik ya saat melawan Taiwan. Dia cetak 1 gol akhirnya membuka keran golnya untuk timnas Indonesia. Begitu juga dengan Mark Klok. Dia juga mencetak 1 gol kemarin saat melawan Taiwan. Nah, yang menarik sebenarnya adalah Tom Haye. Tom Haye bermain saat berhadapan dengan Lebanon. Namun tidak seperti biasa, Tom Haye itu bermain di babak kedua. Dia tidak bermain sejak menit pertama, dan dia bermain di babak kedua dan skornya 0-0. Dan peran Tom Haye saat itu sedikit berbeda dari peran-peran sebelumnya, di mana Tom Haye agak sedikit lebih jauh ke depan untuk membantu serangan, dan ini membuat dia sedikit kehilangan kreativitasnya. Dan mungkin itu juga yang membuat dia secara mental jadi agak down juga mungkin ya, karena setelah ada gesekan-gesekan juga di akhir laga ketika para pemain Lebanon mau bersalaman juga dia menolak kayaknya ya. Jadi kemarin memang pertandingan berjalan cukup panas ya, di mana ada pelanggaran terakhir yang cukup kasar, yang cukup keras yang dilakukan oleh, atau provokasi sebenarnya yang dilakukan oleh pemain Lebanon terhadap pemain Indonesia, dan akhirnya membuat Tom Haye itu terpancing emosinya sehingga dia mendorong pemain Lebanon. Dan sebenarnya pemain Lebanon juga sudah minta maaf akhirnya secara publik mungkin masih lagi nggak enak, mungkin lagi perasaannya belum pulih kali ya, jadi akhirnya dia nggak mau salaman, gitu masih kecewa gitu. Dibahas juga di podcastnya tuh. Oh, dibahas juga ya? Iya, ada dibahas juga di podcastnya, mungkin bisa nonton. Oh iya ya, kamu cukup
mengikuti podcastnya Tom Hai. Baik, nah inilah mungkin yang akan besok menjadi starting 11 dari Persib Bandung. Ya, tapi yang pasti Bojan Hodak yang punya prerogatif untuk menurunkan pemain-pemainnya. Tapi kalau untuk prediksi kita sebenarnya, ya Tom Hai mungkin akan turun sejak menit pertama untuk pertandingan pada melawan Persebaya di GBLA besok. Nah, berbicara mengenai pertandingan dua tim ini merupakan duel dua tim klasik kalau boleh dikatakan. Kedua tim udah bermain atau bertemu, udah banyak banget lah. Mulai dari era perserikatan mereka udah ketemu di lapangan hijau dan saling mengalahkan. Kalau catatannya sebenarnya Persib Bandung setidaknya unggul kemenangan dibandingkan Persebaya. Dan dalam 4 pertandingan terakhir terlihat di sini bahwa kedua tim sangat kuat saat main di kandang sendiri. Persebaya boleh dari sini ya. Dari tahun 2023 ya. Persebaya ini kalah 2-3 saat main di markas sendiri, lalu Persib menang 3-1 saat menjamu Persebaya. Nah, di sini Persib sangat kuat, masih dominan 2-0 atas Persebaya saat main di kandang sendiri. Namun, Persebaya ini yang berbicara bahwa Persebaya bisa mengalahkan Persib Bandung musim lalu di Gelora Bung Tomo dengan skor yang cukup telak 4-1. Dan ini tentu menjadi motivasi juga untuk mereka. Yang kemudian dikait-kaitkan bahwa ini adalah pertandingan balas dendam, aroma balas dendam. Karena ini adalah kekalahan terbesar yang diraih oleh Persib Bandung dalam ya paling tidak 4 pertemuan terakhir lah. Dan pelatih Bojan Hodak juga mengatakan bahwa dia ingat dengan kekalahan ini tapi tidak ingin. Tapi mau move on, nggak mau terus-terusan ada di situ ya. Mau terbelenggu dengan api dendam katanya, nggak mau terbelenggu Bagus banget. Nah, jadi dia menganggap ini sebagai pertandingan biasa di mana target mereka 3 poin tentunya. Jadi nggak ada tuh yang namanya mungkin over confidence ataupun emosional sehingga permainan bisa lebih profesional, lebih baik dan lebih tertata. Nah, kalau kita lihat lagi Persib Bandung sebenarnya tugasnya atau kiprahnya tidak hanya di Super League. Kenapa mereka membutuhkan pemain asing yang cukup banyak dan pemain-pemain mentereng seperti Tom Hai dan Eliano, mereka ini menjaga kedalaman skuadnya. Ini tujuannya adalah karena mereka juga bermain di AFC Champions League 2. Karena hari Kamis nanti juga mereka akan berhadapan dengan Lion City Sailors tim asal Singapura setelah mereka kemarin menang di babak playoff lawan menang di babak playoff lah, saya lupa lawannya, dan mereka akan main di babak utama dan mereka membutuhkan pemain-pemain yang bisa bermain bugar tentunya bermain di AFC Champions League 2. Sehingga mereka membutuhkan banyak skuad atau kedalaman skuad yang cukup tebal. Nah, itu alasannya kenapa mereka jor-joran untuk membeli pemain asing dan juga pemain-pemain berlabel timnas. Seperti itu, Mai. Oke, kita akan nantikan tentunya laga ini siapa yang akan menjadi juaranya, tentunya itu adalah yang terbaik dan yang paling penting jaga kedamaian, jangan sampai ada kerusuhan lagi pasti. ya. Ya, hati boleh panas, kepala harus dingin. Yes. Atau kebalikannya. Hati boleh panas, kepala boleh dingin. Harus dingin. Harus dingin karena kepala mengendalikan tingkah laku dan perbuatan kita gitu ya. Gitu Mai lebih jago lah. Yang pasti besok nggak nonton? Nggak ke GBLA? Boleh, saya besok akan ke GBLA, tapi Marco siaran sendiri. Tapi besok. Kamu ada utang besok. Kamu harus wawancara salah satu orang penting yang ada nonton pertandingan besok di sana. Wah. Oke, boleh asal disupport sama Bro Marco ya. Pasti. Siap kalau begitu. Thank you Bro Marco. Makasih, untuk Goceknya hari ini kita akan ketemu di Gocek bareng Bro Marco di episode berikutnya untuk membahas hal yang lebih menarik lagi tentunya. Oke, usai jeda kita masih ada informasi olahraga menarik lainnya. Tetap sama kami.